Shalom saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Oleh karena pada saat ini kita kembali dapat berkumpul untuk kembali mempelajari seri pelajaran Alkitab mingguan dari seri pelajaran iman dari Yosua, yang pada saat ini kita adalah memasuki pelajaran minggu yang ke-7 dengan judul Kesetiaan Tertinggi Beribadah di Zona Perang. Baik saudara-saudara, sebagaimana biasanya saya selalu mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, jika saudara-saudara terberkati, dan kami juga memohon kepada saudara-saudara untuk membantu pelayanan dari ministry murid segala bangsa dengan membagikan video firman yang ada di dalam channel ini, dan juga like dan tidak lupa untuk mensubscribe channel YouTube Murid Segala Bangsa. Dengan demikian, saudara-saudara memberikan pertumbuhan yang baik dan memberikan kesempatan kepada orang-orang, kepada umat-umat Tuhan untuk boleh mendengar dan mempelajari firman Tuhan yang dibagikan di dalam setiap pelajaran yang diupload di dalam channel YouTube Murid Segala Bangsa. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulai pelajaran pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Puji syukur ya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami kembali dapat berkumpul di dalam seri pelajaran Alkitab mingguan. Kami telah memasuki pelajaran yang ke-7 dengan judul Kesetiaan Tertinggi Beribadah di Zona Perang. Tuhan ingin memberikan kehendak-Mu kepada kami melalui firman pada saat ini. Dan kami memohon tuntunan tangan Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai seluruh pelajaran ini. Sehingga dengan demikian kami dapat mengerti, terlebih kami dimampukan oleh kuasa Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami untuk melakukan firman ini. Sehingga dengan demikian, firman ini boleh menjadi terang dan banyak jiwa-jiwa dituntun untuk datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua jam pelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan dan mempelajari pelajaran ini. Kau memberkati hamba-Mu yang memimpin dan membahas dan memaparkan pelajaran ini bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita mulai pelajaran ini. Kita masuk kepada pembahasannya. Maaf di sini ya. Nah, jadi ayat inti di dalam pelajaran ini, pelajaran yang ke-7 pada saat ini, yaitu tertulis di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi pada saat ini Tuhan mengajak kita untuk apa? Mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepada. Inilah ayat inti di dalam pelajaran kita. Dan di dalam setiap hari dalam pelajaran kita, kita akan melihat bahwa Tuhan ingin kita mendahulukan Dia, mengingat Dia di dalam setiap segi kehidupan kita. Baik, kita mulai pelajarannya. Nah, kesetiaan tertinggi beribadah di zona perang. Ayat inti atau ayat hafalan sudah kita baca. Pembahasannya, pekan ini kita akan melihat beberapa momen penting selama kehadiran Israel di tanah perjanjian. Ketika Israel membaktikan diri mereka kepada Tuhan, terkadang dalam menghadapi bahaya yang akan datang, Yosua mengambil keputusan yang tampaknya tidak masuk akal untuk menyunat orang Israel di wilayah musuh. Kemudian merayakan Paskah di tengah-tengah bahaya yang mengancam. Kemudian membangun mezbah-mezbah dan menyembah Tuhan ketika penaklukan sedang berlangsung, dan mendirikan kemah suci Tuhan ketika 7 suku Israel belum menerima tanah pusaka. Jadi saudara lihat ada 3 atau ada 4 hal yang dilakukan Yosua. Dia mengambil keputusan di tengah-tengah penaklukan tanah Kanaan. Yang pertama adalah menyunat orang Israel, kemudian yang kedua merayakan Paskah, kemudian membangun mezbah untuk menyembah Tuhan, dan mendirikan kemah suci Tuhan di dalam situasi yang sedang bisa dibilang cukup genting pada saat itu. Nah, kemudian aplikasinya dibawa ke dalam kehidupan kita. Dalam kesibukan kita, kita cenderung juga memberikan perhatian pada hal-hal yang mendesak yang dihadapi dalam kehidupan kita.
yang dihadapi oleh kehidupan, seringkali kita lalai menyediakan waktu yang berkualitas untuk memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan dan berhenti sejenak untuk mengucap syukur atas apa yang telah dan akan terus Dia lakukan bagi kita. Kemudian saudara bisa lihat di sini yang warna biru, ibadah pagi dan malam serta mesbah keluarga tampaknya tidak begitu penting dalam kehidupan kita yang penuh dengan tuntutan, didorong oleh kenyamanan dan berorientasi pada pencapaian. Namun jauh di dalam hati kita, kita semua tahu bahwa saat-saat yang dihabiskan bersama dengan Tuhan dan orang yang kita cintai adalah investasi terbaik dari waktu kita yang terbatas. Dari waktu yang sudah diberikan kepada kita, karena kita masing-masing mempunyai masa percobaan, waktu percobaan, dan ada batas waktunya. Dikatakan di sini, saudara bisa lihat sekali lagi, saat-saat yang dihabiskan bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang kita cintai adalah investasi terbaik. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata investasi, biasanya di dalam bidang ekonomi, ya ini istilah ekonomi, investasi adalah sesuatu yang tidak langsung kita rasakan hasilnya, itu investasi biasanya. Investasi biasanya kita akan rasakan beberapa waktu mendatang. Nah mungkin mungkin ada investasi hasil dalam jangka pendek dan jangka panjang tentunya ya. Jadi di sini dikatakan, waktu kita harus habiskan bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang kita cintai, yaitu keluarga kita, ya, umat-umat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu dikatakan adalah investasi yang terbaik. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah investasi yang terbaik yang sudah kita lakukan saat ini di dalam kehidupan kita, sudah kita habiskan bersama dengan Tuhan? Waktu-waktu itu sudah kita habiskan, sudahkah kita habiskan bersama dengan Tuhan, dengan orang-orang yang kita kasih dan yang kita cintai, atau hanya kepada hal-hal yang bersifat duniawi yang sifatnya adalah temporal atau sementara? Menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan adalah investasi untuk masa kekal. Pilihan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya memilihkan mana investasi yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik, ini adalah pembukaan atau pendahuluan di pelajaran di hari Sabtu, dan kita memasuki pelajaran hari Minggu. Di pelajaran hari Minggu, judulnya adalah Perjanjian Lebih Dahulu. Ya. Bacalah Yosua 5 ayat 1-7. Mengapa Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyunat generasi kedua bangsa Israel pada masa penaklukan ini? Mari kita baca Yosua 5 ayat 1-7. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka untuk menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit hatan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat di dalam perjalanan. Nah, inilah ayat yang sudah kita baca, dan mari kita lanjut kepada pembahasannya. Di sini ada pertanyaan tadi, mengapa Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyunat generasi kedua bangsa Israel pada masa penaklukan ini? Penjelasannya adalah setelah penjelajahan negeri itu, laporannya menggembirakan dari para mata-mata dan penyeberangan sungai Yordan yang ajaib. Kita akan mengharapkan keterlibatan langsung dengan musuh. Namun ada hal yang lebih penting daripada penaklukan militer, perjanjian Israel dengan Allah. Sebelum generasi baru dapat mengambil negeri itu, mereka harus sepenuhnya menyadari hubungan khusus mereka dengan pemilik negeri itu. Pembaharuan tanda perjanjian datang sebagai respon terhadap tindakan Allah yang penuh kasih, karunia, dan mukjizat dalam membawa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan selamat.
Perjanjian kita dengan Allah harus selalu menjadi jawaban syukur atas apa yang telah Dia capai bagi kita. Bukan suatu tindakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memenuhi tuntutannya secara legalistik. Konsep yang sama tidak diragukan lagi sangat penting dalam pergumulan Paulus dengan orang-orang yang bersikeras bahwa orang yang baru bertobat dari agama lain harus disunat. Seperti yang terlihat dengan jelas dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Israel berada di ambang kampanye militer terbesar dalam sejarahnya. Dan kita bisa menduga bahwa seluruh pasukan akan sibuk dengan persiapan perang. Memang benar, tetapi tidak dalam pengertian konvensional. Gantinya menyiapkan kuda dan mengasah pedang, mereka justru terlibat dalam sebuah ritual yang membuat sebagian besar pasukan tempur menjadi rentan selama setidaknya 3 hari. Mereka melakukan ini untuk merayakan hubungan mereka dengan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Mengapa? Karena mereka menyadari bahwa pertempuran itu adalah milik Tuhan. Dialah yang memberi mereka kemenangan dan kesuksesan. Yesus merumuskan prinsip yang sama dengan kata-kata yang sedikit berbeda. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Seringkali, kehidupan sehari-hari tampaknya menekan kita dengan urgensi atau kepentingan mendesak dari begitu banyak hal penting sehingga kita lupa untuk memprioritaskan hal yang paling penting dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembaharuan komitmen kita kepada Kristus setiap hari. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah ini juga prioritas yang paling penting dalam hidup saudara dan saya? Pembaharuan komitmen kita kepada Kristus setiap hari. Kemudian ada pertanyaan perenungan bagi kita, pikirkanlah saat-saat ketika Anda menghabiskan waktu bersama Tuhan karena hal-hal yang tampaknya lebih penting. Mengapa hal ini begitu mudah dilakukan dan bagaimanakah kita dapat melawannya? Ya, ini adalah pertanyaan perenungan yang masing-masing kita boleh jawab di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kita diajak, coba mari kita pikirkan apakah ada saat ketika kita mengabaikan waktu bersama dengan Tuhan. Karena hal-hal yang tampaknya menurut kita lebih penting. Padahal waktu bersama Tuhan itu yang terpenting. Tapi kita menganggap ada sesuatu yang lain yang lebih penting dari waktu bersama dengan Tuhan. Apakah kita pernah mengalami hal seperti ini? Mengabaikan waktu bersama dengan Tuhan? Mengapa hal ini begitu mudah dilakukan dan bagaimanakah kita dapat melawannya? Ya, kadang kita menganggap bahwa berkat Tuhan dapat kita, ya saya memberikan contoh misalkan di dalam aktivitas kita dalam pekerjaan kita ya. Pada waktu kita pagi-pagi berangkat bekerja misalkan atau ke sekolah untuk ujian atau menggali ilmu. Ya, mungkin agak sesuatu yang bisa dipertanyakan ya. Karena kalau kita keluar dari rumah untuk mencari nafkah, tentunya kan kita tahu nafkah dan berkat itu, ya kita sebutlah itu uang, pendapatan, ya terlebih kepada mereka yang bukan pegawai tetap ya. Kan itu kan Tuhan yang memberikan kepada kita. Tapi seringkali kita pergi keluar dari rumah, kita pergi mencari nafkah, mengadu nasib di luar tanpa kita meminta pimpinan dan tuntunan tangan Tuhan dalam kehidupan kita sebelum kita keluar dari rumah. Padahal berkat itu dan nafkah dan uang yang kita dapatkan tentunya berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita. Tetapi kita seringkali melupakan, ya nanti disinggung ya di bagian selanjutnya, melupakan waktu ibadah pagi dalam kehidupan kita. Dan kita juga lupa ibadah petang untuk bersyukur atas apa yang kita capai dalam kehidupan kita sepanjang hari yang telah kita lakukan. Dan ini begitu mudah kita lakukan karena kita menganggap sesuatu yang lain lebih penting. Dan bagaimana kita dapat melawannya? Ya dengan kita lebih dekat kepada Tuhan, membaca firman-Nya, beribadah pagi dan petang untuk lebih mengenal Tuhan dan mengenal suara. Nanti akan disinggung di selanjutnya bahwa inilah merupakan salah satu cara bagaimana kita dapat melawannya. Tetapi di sini kita dapat diingatkan bahwa waktu terpenting adalah waktu bersama dengan bekerja 7 hari, bekerja sepanjang minggu atau sepanjang 6 hari dalam pekerjaan kita. Kalau itu tidak disertai dengan Tuhan adalah lebih baik dengan 1 hari tetapi disertai dengan Tuhan. Bekerja lebih banyak tidak menjamin bahwa kita mendapat lebih banyak kalau Tuhan tidak menyertai. Tapi ada orang yang bekerja sedikit hari, tetapi karena Tuhan menyertai, berkat itu pun seperti dia bekerja dengan 6 hari atau sepanjang 1 minggu. Jadi bukan usaha kita yang membuat kita mendapatkan berkat, tetapi hanya usaha Tuhan. Ya, ini dia. Mari kita lanjut ke pelajaran hari Selasa. Ya, pelajaran hari Senin. Ya, pelajaran hari Senin. Ya, ini dia. Pelajaran hari Senin judulnya adalah Paskah. Mengapa penting bahwa Yosua memilih untuk merayakan Paskah? Meskipun ada tugas yang mendesak dan besar untuk merebut tanah perjanjian. Bacalah Yosua 5 ayat 10, Keluaran 12 ayat 6, Imamat 23 ayat 5, Bilangan 28 ayat 16, dan Ulangan 16 ayat 4 dan 6. Mari kita baca di aplikasi
sudah tertulis ayatnya, jadi lebih cepat dan lebih mudah. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Mulai Keluaran 12 ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Imamat 23:5, dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Bilangan 28 ayat 16, dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-14 bulan itu ada Paskah bagi Tuhan. Ulangan 16 ayat 4, janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerah 7 hari lamanya, dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Ulangan 16 ayat 6 yang terakhir, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allah untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu tepat pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Kegiatan penting yang kedua yang mendahului penaklukan adalah perayaan Paskah. Ya, setelah melakukan penyunatan tadi ya, perayaan ini dilakukan pada malam hari di hari yang ke-14 bulan itu, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Makna simbolis dari perayaan Paskah mendapat penekanan khusus. Peristiwa-peristiwa dalam kitab Yosua mencerminkan peristiwa keluaran. Paskah mengingatkan kita pada malam tulah ke-10, ketika malaikat Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir dan melindungi orang Israel. Hal ini diikuti dengan keluaran dari Mesir, penyeberangan Laut Teberau, dan perjalanan melalui padang gurun. Sebaliknya, kisah generasi kedua dimulai di padang gurun berlanjut dengan penyeberangan sungai Yordan, melaksanakan sunat dan perayaan Paskah, menuju saat-saat penting ketika campur tangan Tuhan yang ajaib lainnya diharapkan untuk melawan musuh-musuh Israel, yaitu penduduk Kanaan. Bersama dengan semua peristiwa sebelumnya, perayaan Paskah menandai dimulainya era baru dalam sejarah Israel. Selain itu, melalui simbol anak domba yang dikorbankan, hari raya Paskah menunjuk kembali kepada penebusan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, tetapi juga menunjuk ke depan kepada penggenapan perlambangan di dalam anak domba Allah. Ya, ada ayatnya di situ, Yohanes 1 ayat 29 dan 36, 1 Korintus 5 ayat 7, dan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Yang telah menebus kita, menunjuk ke depan. Jadi, saudara bisa lihat bahwa Paskah adalah menunjuk ke belakang kepada kehidupan mereka. Mereka dikeluarkan dari perbudakan Mesir, Tuhan menuntun mereka keluar dari perbudakan Mesir, dan dia menunjuk juga ke depan kepada waktu yang akan datang ketika Yesus Kristus, anak domba Allah itu, ya, sebagai penggenapan akan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, ya, dan peristiwa penggenapan dari upacara-upacara yang dilakukan dengan mengorbankan anak domba yang menyelamatkan atau yang menunjuk kepada keselamatan di waktu yang akan datang pada saat Yesus disalib yang menjadi keselamatan bagi kita. Pada perjamuan malam sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban yang paling agung, Yesus mengubah Paskah menjadi peringatan akan kematian. Namun Paskah dan perjamuan Tuhan menandakan sebuah realitas yang bahkan lebih mulia, yaitu bahwa umat tebusan akan menyeberang ke Kanaan surgawi. Yohanes penerima wahyu menggambarkan peristiwa kegenapan penyeberangan ini sebagai kelompok 144.000 yang berjalan di atas lautan kaca, kegenapan Laut Merah dan Sungai Yordan di hadapan tahta Allah, dan merayakan kegenapan Paskah dan perjamuan kudus pada perjamuan kawin anak domba. Apakah cara-cara yang dapat kita lakukan bahkan ketika kita tidak sedang merayakan perjamuan kudus, agar realitas salib selalu ada di hadapan kita? Ini adalah pertanyaan perenungan di pelajaran hari Senin. Apa cara-cara yang dapat kita lakukan agar kita selalu mengingat mengenai salib, ya, pada saat kita tidak sedang melakukan perjamuan kudus, ya? Ya, kalau saya bersama keluarga kami mendiskusikan pertanyaan ini, ya, bahwa kita dapat menyanyi lagu-lagu mengenai peristiwa penderitaan Kristus, ya, pada saat dia disalib. Ya, ada banyak lagu. Kemudian ada satu kutipan di buku Kerinduan Segala Zaman, ya. Saya tidak tampilkan di sini, tapi bunyi kutipannya kurang lebih demikian. Adalah baik bagi kita untuk merenungkan di dalam kehidupan kita pasal-pasal atau firman Tuhan atau ayat-ayat atau kutipan-kutipan yang berfirman mengenai bagaimana peristiwa kehidupan Yesus selama dia berada di dunia ini melayani dalam kehidupannya. Dikatakan terlebih kepada peristiwa-peristiwa pada saat menjelang kematian. Adalah baik katanya merenungkan 1 jam setiap hari untuk merenungkan kehidupan Yesus, terlebih kepada peristiwa sesaat sebelum kematiannya, sesaat sebelum dia disalibkan. Ya, itu adalah salah satu juga. Dan kemudian agar realitas salib yang ada di hadapan kita ini kita bisa ingat terus, ya, jangan lupakan ibadah pagi dan ibadah petang, dan dengan memberikan upacara persembahan korban. Maksudnya ada persembahan khusus, persembahan korban, mengingat akan kebaikan Tuhan kepada kita pun itu kita juga bisa lakukan di dalam kehidupan kerohanian kita. Ini adalah cara-cara yang kita bisa lakukan yang telah
saya diskusikan dengan keluarga ya, ini bisa kita lakukan di dalam mengingat salib selalu di dalam kehidupan kita. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin ya. Kita masuk kepada pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa judulnya adalah Mezbah Pembaruan ya. Mezbah pembaruan, apa motivasi Yosua membangun mezbah bagi Tuhan? Bacalah Yosua 8 ayat 30 dan 31, bandingkan dengan Ulangan 11 ayat 26 sampai 30 dan Ulangan 27 ayat 2 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. Yosua 8 ayat 30 sampai 31. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Ya, ini Yosua 8 ayat 30 dan 31. Kemudian Ulangan 11 ya, ayat 26 sampai 30. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim, dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya, sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba, Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon terbantin di Mor. Kemudian Ulangan 27 ayat 2 sampai 10. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini, sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allah. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allah. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Baik, kita telah menyelesaikan pembacaan ayatnya. Pada zaman para bapa leluhur, mezbah menandai jalur ziarah mereka dan menjadi representasi nyata dari klaim mereka atas negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Kini dengan mendirikan mezbah bagi bangsa Israel, bangsa Israel menjadi saksi atas pemenuhan janji yang diberikan kepada nenek moyang mereka. Dalam hal ini, pendirian mezbah merupakan penggenapan langsung dari instruksi yang diberikan oleh Musa. Yosua 8 ayat 30-35 memainkan peran penting dalam membentuk keseluruhan pesan teologis kitab ini dengan menghubungkan salah satu kisah yang paling mengerikan dan penuh kekerasan atau perang dengan sesuatu yang sama sekali berbeda, sebuah adegan peneguhan perjanjian atau penyembahan. Yosua membawa kita kembali kepada salah satu tema teologis terpenting yang dihancurkan dalam kitab ini di awal. Yosua memiliki mandat untuk memimpin Israel ke dalam kehidupan yang taat kepada perjanjian. Yosua 1 ayat 7. Ini juga merupakan gambaran Yosua di akhir kitab ini. Terlepas dari pentingnya peperangan dan penaklukan, ada hal yang lebih penting lagi, kesetiaan kepada tuntutan hukum Allah. Penaklukan hanyalah satu langkah dalam penggenapan rencana Allah bagi Israel dan pemulihan seluruh umat manusia. Kesetiaan pada ajaran Taurat merupakan pertanyaan utama dalam kepastian keselamatan umat manusia. Yosua menulis salinan Taurat di atas batu-batu besar yang dicat putih, berbeda dengan batu-batu mezbah. Dengan demikian, batu-batu tersebut yang mungkin berisi 10 perintah Allah membentuk sebuah monumen terpisah
di sekitar mezbah yang secara konstan mengingatkan orang Israel akan hak-hak istimewa dan kewajiban yang tersirat dalam perjanjian tersebut. Yosua menjadi lambang bagi Yehosua atau Yesus dalam perjanjian baru, yang misinya antara lain adalah untuk membawa manusia kembali kepada ketaatan kepada Allah. Untuk mencapai tujuan ini, dia harus menghadapi konflik dengan kuasa-kuasa jahat. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi persyaratan perjanjian atas nama kita. Sebab semua janji Allah di dalam Dia adalah ya, dan di dalam Dia adalah amin, bagi kemuliaan Allah melalui kami. Ya, ini pelajaran dari hari Selasa, ya, dan ada pertanyaan di bagian paling bawah. Apa sajakah praktik rohani yang dapat kita lakukan sekarang yang dapat memiliki fungsi yang sama seperti membangun altar pada zaman dahulu? Ya, ini ada pertanyaannya. Mari kita coba uraikan, ya. Praktik rohani yang dapat kita lakukan sekarang yang memiliki fungsi serupa, ya, sebagai mezbah pembaruan pribadi atau komunal, ya. Yang pertama yaitu, nah ini dia, sudah disinggung di sini ya, waktu tenang atau devosi pribadi atau keluarga. Ini berarti ini adalah ibadah pagi atau waktu teduh pagi bagi kita, ya, renungan pagi atau renungan petang bisa, ya. Jadi artinya waktu teduh renungan, ya, mezbah pagi dan mezbah petang dalam kehidupan kita. Fungsinya adalah untuk menjadi tempat pertemuan dan komunikasi reguler dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan pembacaan Alkitab. Ini menegaskan prioritas hubungan kita dengannya. Kemudian, partisipasi dalam sakramen, ya, perjamuan kudus atau baptisan. Ya, itu sama dengan mezbah atau altar pada zaman bangsa Israel dulu, yang sama fungsinya dengan sekarang. Fungsinya adalah merupakan tindakan yang secara langsung mengingatkan kita pada perjanjian baru melalui Kristus. Ya, ini adalah kesaksian yang nyata atas penggenapan rencana keselamatan Allah. Kemudian tindakan pelayanan dan keadilan, fungsinya membangun mezbah melalui tindakan nyata ketaatan kepada hukum, kasih, mengasihi Allah dan sesama, mengasihi Allah dan sesama dengan melakukan pelayanan kepada yang membutuhkan adalah bentuk persembahan yang hidup dan menunjukkan kesetiaan kepada tuntutan perjanjian. Kemudian menetapkan tanda peringatan atau monumen pribadi atau jurnal. Di sini dengan cara artinya mencatat berkat, jawaban doa, dan pengalaman iman di dalam sebuah jurnal, ya, di dalam sebuah jurnal, mungkin itu buku atau catatan yang saudara bisa buat. Ini katanya berfungsi seperti batu-batu yang dicat putih. Tempat Taurat ditulis sebagai pengingat yang konstan akan janji-janji Allah yang telah dipenuhi dan kewajiban kita untuk taat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya, adalah, ya, setiap ibadah dan persekutuan komunitas, ya, fungsinya adalah ibadah bersama secara publik adalah kesaksian komunal, kesaksian secara kelompok, secara publik, secara jemaat, dan penegasan perjanjian bersama. Sebagaimana Yosua melibatkan seluruh umat Israel dalam upacara di Gunung Ebal dan Gerizim. Ya, ini dia tadi. Kemudian kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa, kita masuk kepada pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu judulnya adalah ditulis di atas batu. Bacalah Yosua 8 ayat 32-35. Apakah makna dari tindakan yang digambarkan dalam ayat-ayat ini? Dan apakah yang seharusnya dikatakannya kepada kita saat ini? Ya, mari kita baca Yosua 8 ayat 32-35. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah tabut berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi. Para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke Gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal. Seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan segala apa yang tertulis di dalam hukum, yang tertulis di dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Ya, setelah membaca ayatnya dan kita melanjutkan pembahasannya, Gunung Ebal hanya disebutkan dalam Ulangan 11 ayat 29, Ulangan 27 ayat 4 dan 13, dan dalam kitab Yosua 8 ayat 30 dan 33. Bersama dengan Gerizim, tempat ini adalah tempat di mana berkat dan kutub perjanjian harus dibacakan. Lebih khusus lagi, menurut Ulangan 11 ayat 29 dan Ulangan 27 ayat 14 ayat 4 dan 13, tempat ini harus menjadi tempat pembacaan kutub. Di sini orang Israel harus berdiri di kedua sisi tabut di hadapan para imam. Yosua 8 ayat 33. Satu kelompok berdiri di depan Gunung Ebal dan kelompok lainnya di Gunung Gerizim. Di sini mereka secara simbolis memperlakukan dua cara yang mungkin untuk berhubungan dengan perjanjian. Korban-korban yang dibawa ke sana menunjuk kepada Yesus yang telah menanggung segala kutub perjanjian, sehingga semua orang yang percaya kepadanya dapat menikmati berkat-berkat.
Mengapa salinan perjanjian itu dituliskan di sebuah tugu yang dapat dilihat oleh semua orang? Ya, lihat Ulangan 4 ayat 31, Ulangan 6 ayat 12, Ulangan 8 ayat 11 dan 14, dan 2 Raja-Raja 17 ayat 38, dan Mazmur 78 ayat 7. Mengapa katanya di sini ada pertanyaan, salinan perjanjian itu perlu dituliskan di sebuah tugu yang dapat dilihat oleh semua orang? Ya, ini ada sebabnya, alasannya, ya, kenapa? Ini hal yang Tuhan suruh, kenapa ya? Ini sebabnya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan dan memusnahkan engkau dan tidak akan melupakan perjanjian yang Dia kerahkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Maka berhati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan Allah dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Ulangan 8:14, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 2 Raja-Raja 17 ayat 38, janganlah kamu melupakan perjanjian Tuhan. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Mazmur 78 ayat 7 yang terakhir, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Sebagai manusia, kita cenderung pelupa. Ya, ini alasannya, karena kita sering lupa. Kita memadatkan tuntutan kehidupan sehari-hari yang semakin membingungkan ke dalam segmen waktu yang semakin pendek. Kita pasti melupakan hal-hal yang tidak terulang dengan frekuensi atau intensitas yang sama. Pada setiap kebaktian perjamuan kudus, kita memiliki sebuah kesempatan khusus untuk mempersembahkan kembali diri kita kepada Tuhan dan memperbaharui komitmen perjanjian kita. Adalah baik untuk melihat kesempatan-kesempatan ini tidak hanya sebagai kesempatan untuk pembaktian ulang secara individu, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperbaharui kesetiaan kita kepada Allah. Di dalam masyarakat yang semakin individualistis, kita harus menemukan kembali kekuatan untuk menjadi bagian dari seluruh komunitas yang memiliki pandangan dunia yang sama, nilai-nilai dan misi-misi dan kepercayaan yang sama. Ya, itu dia. Kemudian di sini ada pertanyaan, seberapa mudahkah Anda merasa bahwa di tengah kesibukan dan keriuhan hidup, Anda melupakan Tuhan dan berusaha melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dan kuasa sendiri? Mengapa hal ini begitu mudah dilakukan, terutama ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik? Ya, jadi ini pertanyaan hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Di sini, seberapa mudahkah Anda merasa bahwa di tengah-tengah kesibukan dan keriuhan hidup Anda melupakan Tuhan dan berusaha melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dan kuasa Anda sendiri? Tadi ada pertanyaan kita bahas, ya seringkali kita lebih menganggap penting kepentingan kita daripada kepentingan untuk bersama dengan Tuhan. Nah, ini sebenarnya hampir sama pertanyaan. Seberapa mudah kita di tengah kesibukan kita melupakan Tuhan? Ya, tadi udah dijawab ya. Jadi kita seringkali melupakan Tuhan dalam kesibukan kita karena kita menganggap bukan Tuhan yang terpenting dan terbaik dalam kita. Dan mengapa hal ini begitu mudah dilakukan, terutama ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik ya. Ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik pada saat kita melupakan waktu bersama dengan Tuhan, jadi ada timbul dalam pikiran kita, oh berarti mungkin kita menganggap, oh Tuhan setuju kok, atau Tuhan berarti oke kok ya. Berarti Tuhan itu tidak mempermasalahkan kok, atau berarti ya selama ini berarti Tuhan pengertian kepada saya dengan kesibukan saya. Nah, kita begitu mudah melakukan karena segala sesuatunya nggak ada masalah, berarti Tuhan menyertai, padahal sebenarnya belum tentu ya. Nah, ini memang sangat begitu mudah. Tetapi ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, tentunya segala sesuatu dari tindakan kita, baik itu baik maupun itu tidak baik, baik itu benar ataupun salah, ya firman Tuhan katakan, apa yang kamu tabur dan apa yang kamu tabur itu juga yang kamu akan. Ketika kita berbuat menabur untuk melupakan Tuhan dan juga tidak menganggap waktu yang terbaik itu adalah bersama dengan Dia, maka setiap perbuatan akan berbuah dan itu akan ada akhirnya. Artinya adalah bahwa pelajaran pada saat ini menekankan kita mau dalam situasi baikkah itu, mau dalam situasi burukkah itu. Kita lihat dari pelajaran mengenai Yosua kepada bangsa Israel, bahkan dalam situasi peperangan yang sangat genting yang bisa mengancam nyawa mereka, Yosua memberikan contoh kepada kita dalam pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Haruslah selalu menghadap kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Selalu sempatkan dan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Investasi yang terbaik adalah meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Ya, ini yang saya boleh bagikan sehubungan pertanyaan di hari Rabu. Ya, nanti di bagian akhir di pelajaran hari Jumat, pertanyaan ini disinggung lagi, ya, diulang lagi sepertinya. Mungkin untuk menekankan kita untuk selalu jangan sampai kita lupa kepada Tuhan. Baik, kita ke pelajaran hari Kamis ya yang berikutnya. Di pelajaran hari Kamis, judulnya adalah
kerinduan akan kehadirannya. Bacalah Yosua 18 ayat 1 dan 2. Kegiatan apakah yang membuat Yosua menghentikan sementara proses pembagian negeri itu? Mari kita baca Yosua 18 ayat 1 dan 2. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Setelah penjelasan tentang wilayah yang diberikan kepada 2 suku terbesar di sisi barat sungai Yordan dan setengah suku Manasye, perikop ini menggambarkan pertemuan jemaat di Silo, di mana tanah dibagi-bagikan kepada 7 suku yang lebih kecil. Pendirian tempat kudus, kemahku, merupakan penggenapan janji Allah untuk tinggal di tengah-tengah umatnya dan mengungkapkan tema utama kitab ini. Kehadiran Allah di tengah-tengah Israel telah memungkinkan kepemilikan atas negeri itu dan akan menjadi sumber berkat yang berkelanjutan bagi bangsa Israel, dan melalui mereka berkat itu harus sampai bagi seluruh bumi. Kejadian 12 ayat 3. Penyembahan kepada Allah menjadi pusat perhatian dan prioritas utama, bahkan melebihi penaklukan dan pembagian tanah. Nah, jadi saudara bisa lihat bahwa di dalam pelajaran ini, Tuhan itu sebenarnya tidak mementingkan hasil. Saudara bisa lihat, walaupun hasil itu juga penting, menandakan bahwa kita itu bersama dengan Tuhan. Saudara bisa lihat sekali lagi, saya baca sekali lagi kalimatnya. Penyembahan kepada Allah menjadi pusat perhatian dan prioritas utama. Jadi Tuhan ingin kita bahwa penyembahan kepada Allah itulah prioritas utama kita, bukan kepada hasil. Contohnya dalam perjuangan bangsa Israel pada saat itu adalah bukan mementingkan penaklukannya atau hasil dari pembagian tanahnya. Kalau saudara mendapatkan hasil yang baik dan menaklukkan segala sesuatu, tapi tanpa melakukan penyembahan kepada Allah, maka itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Itulah makanya hasil yang sedikit pun, kalau itu memang ketika kita melakukannya karena kita menyembah kepada Tuhan, itulah yang terbaik bagi Tuhan. Artinya pencapaian kita adalah pencapaian ketika itu dilakukan di dalam Tuhan, baik itu besar maupun kecil. Pencapaian yang besar, tetapi kalau tidak bersama dengan penyembahan kepada Tuhan, itu tidaklah berharga di hadapan. Tetapi kalau pencapaian yang kecil, katakanlah itu kita dapat berkat yang kecil, tapi kalau itu memang kita lakukan dengan setia dan kita selalu menyembah kepada Tuhan, itulah yang terbaik di hadapan. Dan ini memanggil kita untuk apa? Mana yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan kita pada saat ini. Kehadiran tempat kudus dan kemudian bait suci seharusnya selalu membantu umat untuk menyadari kehadiran Allah di antara mereka dan kewajiban mereka untuk mengikuti perjanjian. Kemudian di sini, bacalah Ibrani 6 ayat 19 dan 20, Ibrani 9 ayat 11 dan 12, dan Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Apakah dari kitab Yosua yang dapat kita pelajari sebagai orang Kristen yang tidak memiliki tempat kudus di dunia yang mengabadikan kehadiran Allah secara fisik di antara kita? Mari kita baca Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ibrani 10 ayat 19-23. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, sebab ia yang menjanjikannya setia. Apakah dari kitab Yosua yang dapat kita pelajari sebagai orang Kristen yang memiliki tempat kudus di dunia yang mengabadikan kehadiran Allah secara fisik di antara kita? Kemunculan tempat kudus seharusnya tidak mengejutkan, karena tema tempat kudus telah hadir dalam narasi Yosua melalui tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah perabot utama di ruang maha kudus dan menandai dua bagian dari kitab ini, penyeberangan dan penaklukan. Sekarang, dengan menempatkan pendirian kemah suci di titik fokus pembagian tanah, Yosua menunjukkan bahwa seluruh kehidupan Israel berpusat di sekitar tempat kudus, markas besar Yahweh di bumi. Lebih penting lagi bagi kita sebagai orang Kristen yang hidup pada kegenapan hari pendamaian, untuk memusatkan perhatian kita pada bait suci surgawi ketika kita melanjutkan pergumulan kita dengan berbagai raksasa modern atau pasca modern yang menantang iman, pengharapan, dan warisan rohani kita. Ketika kita terus-menerus bersandar pada karya Kristus yang telah digenapi di atas kayu salib dan di dalam
bait suci surgawi, kita dapat menantikan dengan iman saat Allah sekali lagi akan tinggal di antara umatnya. Bagi kita, dengan iman saat Allah sekali lagi akan tinggal di antara umatnya, tetapi kali ini untuk selama-lamanya. Bandingkan dengan Wahyu 21 ayat 3. Ya, saya baca sekali lagi, ketika kita terus-menerus bersandar pada karya Kristus yang telah digenapi di atas kayu salib dan di dalam bait suci surgawi, kita dapat menantikan dengan iman saat Allah sekali lagi akan tinggal di antara umatnya, tetapi kali ini untuk selama-lamanya. Bukankah ini kerinduan kita yang paling dalam kehidupan kita, dan gambaran kehidupan bangsa Israel pada saat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu sangat rindu untuk tinggal di tengah-tengah kita. Dan ini akan terjadi ketika kedatangan Yesus yang kedua kali akan menjemput kita, dan kita akan tinggal bersama dengan Dia. Dan dikatakan di sini bahwa Allah akan tinggal di antara umatnya, tetapi kali ini untuk selama-lamanya, untuk kekekalan kita. Dan kita sangat bersyukur atas apa? Janji Tuhan ini untuk boleh tinggal bersama-sama dengan kita. Dan kalau kita mau tinggal bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan itu tinggal dalam kehidupan kita dengan kehidupan yang selama-lamanya, tentunya itu harus dibiasakan mulai dari sekarang. Ya, bangunlah kebiasaan menghadirkan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, kegenapan firman ini, ketika kita tinggal bersama dengan Allah, Allah di tengah-tengah kita selama-lamanya menjadi kegenapan di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis, dan kita memasuki pelajaran hari Jumat di bagian pendalaman, pelajaran yang terakhir. Ya, ini adalah bagian yang terakhir. Bacalah tulisan Ellen G. White Berkat dan Kutuk dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 105-109. Sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Musa, satu tugu yang terbuat dari batu-batu besar telah didirikan di atas bukit Ebal. Di atas batu-batu ini yang sebelumnya telah dilapisi oleh kapur, hukum itu telah dituliskan, bukan hanya hukum yang telah diucapkan di atas Sinai dan yang telah diukirkan pada dua loh batu, tetapi juga hukum-hukum yang telah disampaikan kepada Musa dan olehnya telah dituliskan di dalam sebuah buku. Di samping tugu ini juga didirikan sebuah mesbah yang dibuat dari satu batu yang tidak dipahat, yang di atasnya korban-korban dipersembahkan kepada Tuhan. Kenyataan bahwa mesbah itu telah didirikan di atas bukit Ebal, bukit di atas mana kutuk itu ditempatkan, mengandung arti bahwa oleh sebab pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap hukum Allah, Israel telah menerima murka dengan adil, dan bahwa hukuman itu akan segera dijatuhkan jikalau bukan karena penebusan Kristus telah digambarkan oleh mesbah korban itu. Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 2 halaman 106. Kemudian kutipan selanjutnya, tetapi upacara perjamuan kudus janganlah hendaknya menjadi suatu saat berduka cita. Ini bukanlah maksudnya dan tujuannya maksudnya. Jadi perjamuan kudus dikatakan bukan suatu saat kita menjadi bersedih atau berduka, bukan itu tujuannya, bukan itu maksudnya. Ketika murid-murid Tuhan berkumpul di sekeliling mejanya, tidak seharusnya mereka mengingat dan meratapi kekurangan mereka. Tidak seharusnya mereka merenungkan pengalaman rohani mereka yang lampau. Apakah pengalaman itu menggembirakan atau menyedihkan? Bukan itu yang Tuhan mau renungkan. Tidak seharusnya mereka mengingat perbedaan paham antara mereka dan saudara-saudara mereka. Bukan itu yang Tuhan mau ingat. Upacara persiapan telah meliputi segala perkara ini. Jadi pada saat perjamuan kudus, maksudnya di sini harusnya hal-hal tersebut sudah dilakukan di bagian pendahuluan upacara yaitu di dalam upacara basuh kaki. Upacara persiapan telah meliputi segala perkara ini, pemeriksaan diri sendiri, pengakuan dosa, pemberesan perbedaan paham, semuanya harusnya sudah dilakukan sebelum perjamuan kudus dan dilakukan pada saat paling tidak pada saat persiapan acara yaitu pembasuhan kaki, dan lebih baik lagi sebelum acara pembasuhan kaki. Sekarang mereka datang untuk berjumpa dengan Kristus. Tidak seharusnya mereka berdiri dalam bayang salib, melainkan dalam terangnya yang menyelamatkan. Mereka harus membuka jiwa kepada sinar terang dari matahari kebenaran. Ya, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Jumat di bagian pendalaman, ya. Dan pada saat ini kita telah masuk ke dalam bagian segmen pertanyaan. Bagian di pelajaran hari Jumat ada pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan, ada 3 ya. Pertanyaan di sini kita bahas, apakah artinya, ini pertanyaan pertama ya, apakah artinya bagi Anda untuk mencari dahulu kerajaan Allah, bagaimanakah prinsip tersebut dapat membentuk kehidupan sehari-hari Anda? Ini jawabannya atau ini pendapat yang saya bisa bagikan ya. Mencari dahulu kerajaan Allah berarti menjadikan hubungan pribadi Anda dengan Allah, kehendak, karakter, dan tujuannya sebagai prioritas utama dalam hidup Anda, dalam hidup kita, di atas segala kekhawatiran dan ambisi dunia lain. Prinsip ini membentuk kehidupan sehari-hari dengan 1. Penyusunan prioritas. Ini berarti secara sadar mengalokasikan waktu yang berkualitas untuk ibadah, doa, dan mempelajari firman Tuhan setiap hari. Ya, seperti yang disinggung dalam pelajaran tentang ibadah pagi atau malam sebelum tenggelam dalam kesibukan. Ya, artinya jangan kita sampai lupa bahwa prioritasnya adalah
firman Tuhan, itu akan terlihat dikatakan dalam praktek ibadah pagi dan petang atau malam. Pengambilan keputusan. Kerajaan Allah menjadi kompas moral dan etika. Sebelum membuat keputusan besar, karir, keuangan, hubungan, ya, Anda bertanya, atau kita bisa bertanya, dalam hati kita, dalam perenungan kita, apakah ini sejalan dengan kehendak Allah? Apakah ini memang untuk memuliakan Dia? Itu pertanyaan yang harus kita renungkan. Kemudian sikap dan pelayanan. Ini mengubah fokus dari mengejar pencapaian dan kenyamanan pribadi menjadi melayani orang, kebenarannya dan menampilkan karakteristik dalam interaksi sehari-hari. Anda percaya bahwa ketika Anda berfokus pada apa yang rohani dan kekal, kebutuhan materi dan duniawi Anda, semuanya itu akan dipelihara, diurus oleh Allah. Ya, itu pertanyaan nomor 1. Kemudian di pertanyaan nomor 2 ya. Lihatlah jawaban Anda pada pertanyaan terakhir pada hari Rabu tentang betapa mudahnya melupakan Tuhan di tengah-tengah kesibukan sehari-hari. Di dalam kelompok diskusi kita katanya kita ditanyakan atau diskusikan mengapa hal itu begitu mudah dilakukan, apakah beberapa solusinya. Ya, sebenarnya tadi kita sudah singgung ya. Mari kita lihat apa yang bisa kita boleh pelajari dari pertanyaan yang kedua. Mengapa mudah melupakan Tuhan? Yang pertama, urgensi menggantikan prioritas. Ya, tugas-tugas yang mendesak, tenggat waktu, tagihan, janji secara teologus terasa lebih nyata dan menuntut perhatian segera ya daripada janji-janji Allah yang bersifat kekal. Kemudian kecenderungan manusiawi, yaitu sifat pelupa. Seperti yang disebutkan dalam pelajaran hari Rabu, kita cenderung melupakan hal-hal yang tidak berulang-ulang dengan frekuensi yang tinggi. Kita mudah menjadi mandiri, terutama saat segala sesuatu berjalan dengan lancar dan lupa bahwa kekuatan dan kesuksesan kita berasal dari Allah. Ya, kecenderungan kita adalah pelupa dan melupakan hal-hal yang kita jarang lakukan berulang-ulang, ya. Dan kita lupa bahwa kekuatan dan kesuksesan itu berasal dari Allah. Kemudian budaya orientasi pencapaian. Masyarakat modern sangat berfokus pada kinerja dan hasil. Nah, itu tadi saya sudah singgung ya. Yang terpenting bukanlah kinerja dan hasilnya, tetapi yang terpenting adalah apakah ketika itu dicapai, itu memang kepada saat kita sedang melakukan penyembahan kepada Tuhan. Ya, berorientasi pada pencapaian membuat waktu tenang untuk refleksi rohani atau waktu teduh rohani, belajar firman Tuhan, renungan bersama dengan Tuhan, terasa seperti itu menjadi buang-buang waktu dan itu tidak produktif dalam kehidupan kita. Dan ini sering saya jumpa dalam kehidupan kita berjemaat ya, bahkan mungkin anak-anak juga bisa merasakan sepertinya kalau mereka sedang sibuk itu adalah hal yang membuang waktu ya. Padahal itu bukan buang waktu, tetapi itu adalah membuang Tuhan kalau kita tidak melakukan ibadah bersama dengan Tuhan, melakukan prioritas yang utama. Ya, solusi untuk mengatasinya dalam sifat pelupa di sini ritual ibadah harian yang konsisten, ya, diharapkan untuk dilakukan teratur ya, ibadah pribadi dan keluarga itu dikatakan berfungsi sebagai tugu peringatan. Kemudian altar fisik atau visual, buat pengingat fisik di tempat kerja atau rumah sebuah ayat hafalan, kemudian gambar atau bahkan jurnal yang dapat berfungsi sebagai batu peringatan di ebal yang secara konstan mengingatkan Anda akan hak istimewa dan kewajiban perjanjian Anda dan saya. Kemudian latihan kesadaran atau mindfulness Kristiani. Secara sadar berhenti beberapa kali untuk mengucapkan doa singkat dan syukur, doa singkat ucapan syukur atau mengakui kehadiran Tuhan, alih-alih hanya mengandalkan kekuatan sendiri, melakukan segala sesuatu dengan kekuatan Anda dan kuasa Anda sendiri. Jadi, ambil waktu ya untuk mengucapkan doa singkat ucapan syukur di sela-sela waktu kesibukan kita. Kemudian, pembaharuan komunitas. Temukan kekuatan dalam pembaharuan komunitas seiman. Ya, cari teman-teman kita yang bisa komunitasnya seiman, persekutuan dengan orang lain membantu kita memperbaharui pandangan duniawi katanya. Memperbaharui pandangan dunia, pandangan terhadap dunia maksudnya ya, nilai-nilainya dan misi yang sama seperti yang ditekankan dalam pelajaran hari Rabu. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya, sebagai umat Gereja Advent kita percaya bahwa Yesus melayani atas nama kita di tempat kudus surgawi. Bagaimanakah keyakinan ini dapat menjadi sumber pengharapan dan kekuatan yang konstan? Mengapa pengetahuan bahwa Yesuslah yang berada di atas sana mengadakan pendamaian dalam Ibrani 7:25 bagi kita dapat menolong kita untuk menyadari betapa indahnya mahakaryanya di dalam bait suci surgawi khususnya pada masa kegenapan hari pendamaian. Ya, mari kita lihat urayanya. Pertanyaan nomor 3 ya. Harapan dalam bait suci surgawi. Kepercayaan bahwa Yesus melayani atas nama kita di tempat kudus surgawi adalah sumber pengharapan dan kekuatan yang konstan karena hal ini menjamin keselamatan yang terus-menerus dan sempurna. Sumber pengharapan dan kekuatan, jaminan pengampunan. Ya, kita telah mendapatkan jaminan pengampunan ketika korban yang sempurna yaitu Yesus satu kali untuk selamanya. Pelayanannya itu menerapkan manfaat dari pengorbanan itu kepada kita. Ya, jadi kita mendapatkan jaminan pengampunan, kemudian syarat yang konstan, syafaat yang konstan. Ya, Ibrani 7:25 menyatakan bahwa Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Jadi pengantara yang sempurna, yang konstan, syafaat yang konstan. Tuhan selalu mengantarai kita sebagai pendamaian bagi kita ya. Ini berarti setiap saat ada pembela di hadapan tahta Allah yang mengerti kelemahan kita dan Dia secara aktif membela kita dari tuduhan iblis.
Artinya yang selalu membela kita di hadapan apa? Tahta Allah. Fokus pada terang, bukan pada bayangan. Pengetahuan ini membantu kita melihat perjamuan kudus secara umum kehidupan rohani, bukan sebagai saat untuk meratapi kegagalan kita yang lalu atau berdiri dalam bayangan salib, melainkan untuk memandang terang penebusan yang menyelamatkan. Kita fokus pada Kristus yang telah memenuhi semua persyaratan perjanjian bagi kita. Mengapa peranannya sebagai pendamaian indah? Pengetahuan bahwa Yesus adalah pihak yang mengadakan pendamaian di sana sangatlah penting, terutama pada saat kegenapan hari pendamaian seperti yang dipahami oleh gereja Advent. Penyucian akhir. Pekerjaan di bait suci surgawi menjamin bahwa catatan dosa kita akan dihapuskan sepenuhnya. Layanan pendamaiannya memastikan bahwa umatnya akan sepenuhnya siap suci pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pemenuhan tipe. Ini menyempurnakan makna mezbah korban di Bukit Ebal. Oleh karena pelanggaran kita seharusnya menerima kutuk, tetapi penebusan Kristus yang dilambangkan oleh mezbah korban dan saat ini dilakukan dalam pelayanannya di surga, memungkinkan kita menerima berkat perjanjian. Kemudian yang terakhir, keselamatan yang sempurna. Pendamaiannya adalah bukti bahwa rencana keselamatan Allah telah selesai. Itu bukan lagi pekerjaan yang harus kita lakukan, melainkan pekerjaan yang Dia lakukan bagi kita. Ini membawa kepastian dan pengharapan yang konstan mengetahui bahwa kita memiliki imam besar yang penuh kasih dan setia yang memastikan tempat kita di kanan surgawi yang akan datang. Ya, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelajaran dan telah membahas semua pertanyaan di pelajaran hari Jumat. Dan puji Tuhan kita telah menyelesaikan pelajaran ini ya. Dan sebagai panggilan dan untuk menutup pelajaran kita pada saat ini ya, kesetiaan tertinggi beribadah di zona perang. Sebagai panggilan yang bisa dibawakan dalam pelajaran pada saat ini adalah sesuai dengan judulnya. Di mana kesetiaan tertinggi saudara dan saya? Di sini kita dapat lihat bahwa bangsa Israel ketika mereka di dalam zona perang, dalam penaklukan seperti yang saudara lihat di dalam gambar ilustrasi di dalam pelajaran kita pada saat ini, ya, di dalam situasi yang sangat genting, Yosua mengajak bangsa Israel tadi untuk melakukan 4 hal, ya, melakukan sunat, kemudian melakukan Paskah, kemudian mendirikan mezbah, kemudian mendirikan kemah suci, di mana semuanya itu adalah lambang bagaimana Yosua mengundang supaya Allah hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Dan inilah panggilan kepada kita untuk memberikan kesetiaan tertinggi kita kepada Tuhan, melakukan semua seperti yang keempat hal ini supaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tadi aplikasinya ada beberapa poinnya tadi. Salah satu yang paling aplikatif di dalam kehidupan kita pada saat ini adalah yang menjadi altar atau mezbah dalam kehidupan kerohanian kita, rumah tangga kita, kehidupan pribadi kita, berjemaat kita, dalam keluarga kita, yaitu mezbah pagi dan mezbah petang. Sudahkah saudara dan saya setia melakukannya? Kemudian ibadah kita di dalam kebaktian ke gereja, kemudian pertemuan-pertemuan ibadah, dan kemudian pertemuan-pertemuan kesaksian, pertemuan-pertemuan Bible Study, pelajaran Alkitab, pertemuan-pertemuan KPA, kelompok pendalaman Alkitab, semuanya itu adalah instrumen sama seperti yang digunakan oleh Yosua, termasuk tadi perjamuan kudus, ya, itu adalah untuk memberikan kesetiaan tertinggi kita kepada Tuhan. Biarlah kiranya Allah dan Tuhan itu boleh hadir di tengah-tengah kita. Dan menjadi satu kerinduan bagi kita bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, tetapi untuk selama-lamanya ketika Tuhan menjemput kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Inilah panggilan dan harapan kita. Mari kita satukan di dalam doa untuk menutup pelajaran kita pada saat ini. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan oleh karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kami. Kami kembali diingatkan untuk merenungkan di manakah kesetiaan tertinggi kami. Apakah kami berikan kepada Tuhan? Walaupun situasi apapun yang mendesak kami dipanggil untuk tidak melupakan Tuhan, bahkan selalu memperbaharui perjanjian kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan ini dikatakan menjadi investasi yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan melakukan investasi yang terbaik di atas semua investasi yang dianggap baik oleh dunia ini. Bantu kami Tuhan untuk melakukan investasi yang terbaik ini, untuk meluangkan waktu selalu bersama dengan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.